نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, Islam, dan diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga kiranya tetap selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada hadirin sekalian dan kepada khatib sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib akan mendengarkan sebuah tema yang berjudul sikap muslim dalam menghadapi bencana termasuk gempa bumi. Tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, yakni siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali dan berserah diri. Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai gempa bumi, angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya.
yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah, maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan taat manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafal bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, berzina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan tersebut, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi, bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara liar. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillah bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya, dan lain sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman, dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman
maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabar yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah, rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala waqab wala hamma wala huznin hatta syawkata yashaqqa illa kafarallahu biha min khataya. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sabar ataukah justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو